Halo, selamat datang kembali di Cerita Anak Teknik bersama saya Edward. Pada hari ini saya akan melanjutkan cerita mengenai struktur beton bertulang. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan pelajari lentur pada balok T dan balok dengan tulangan tekan. Kita masuk ke teori dasar balok T. Apabila ada struktur seperti ini, dapat kita lihat pada bagian eksternal penampang T itu setengah, sedangkan pada bagian internal atau bagian tengah balok T-nya utuh. Pengecoran balok dan pelat biasanya dilakukan secara bersamaan sehingga menghasilkan struktur yang monolit. Pelat beton menjadi sayap pada bagian atas balok. Kapan balok berperilaku sebagai balok T? Apabila penampang balok mengalami momen positif seperti ini dan momennya tidak terlalu besar, maka balok tidak berperilaku sebagai balok T. Dapat dilihat di sini, serat tekannya berbentuk persegi atau persegi panjang. Sedangkan apabila momen positif yang terjadi cukup besar, dapat terjadi balok berperilaku sebagai balok T. Dapat dilihat di sini, serat tekannya berbentuk T. Sedangkan ketika penampang mengalami momen negatif, maka balok tidak berperilaku sebagai balok T. Kita masuk ke lebar efektif sayap. Berdasarkan SNI beton, batasan dimensi lebar sayap efektif atau BF untuk balok T non-prategang monolit adalah lebar balok badan atau BW ditambah lebar efektif sayap yang menjorok sebagai berikut, di mana H sama dengan ketebalan pelat, SW sama dengan jarak bersih antara balok-balok yang bersebelahan, dan LN adalah panjang bentang bersih yang diukur muka ke muka tumpuan. Kemudian untuk teori dasar balok dengan tulangan tarik dan tekan adalah sebagai berikut. Terdapat penampang, di sini pada bagian atas mengalami tekan dan pada bagian bawah mengalami tarik. Nah, untuk tulangan tekan, itu kita beri luas tulangan sebesar AS aksen, sedangkan untuk tulangan tarik sebesar AS. Di sini ada CC, tekan pada penampang beton, kemudian ada CS, tekan pada baja, dan terdapat T, atau tarik pada baja tarik. Nah, kita masuk ke alasan penggunaan tulangan tekan. Yang pertama untuk mengurangi defleksi, kedua untuk mengurangi tegangan tekan pada beton, yang ketiga untuk meningkatkan duktilitas penampang, yang keempat untuk mempermudah tercapainya keruntuhan tarik, dan yang kelima adalah untuk mempermudah pelaksanaan. Mempermudah pelaksanaan di sini adalah untuk mempermudah pemasangan tulangan transversal. Kita masuk ke analisis kapasitas momen dengan kompatibilitas regangan. Nah, analisis ini merupakan metode iteratif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengasumsikan distribusi regangan dengan mengambil epsilon CU atau regangan ultimate pada beton sebesar 0,003 dan C sembarang. Kemudian kita menghitung nilai regangan pada tiap lapis tulangan dan tinggi blok tegangan ekivalen atau A. Kemudian kita menghitung nilai tegangan tiap lapis tulangan, lalu menghitung gaya tekan beton dan gaya pada tiap lapis tulangan, kemudian mengecek keseimbangan gaya aksial. Nah, jika keseimbangan belum tercapai, kita akan mengasumsikan nilai C yang terbaru dengan mengulangi langkah 2-5. Apabila keseimbangan sudah tercapai, kita dapat lanjut untuk mencari kapasitas momennya ya. Kemudian kita masuk ke contoh desain balok T terhadap momen positif tanpa tulangan tekan. Nah, Bert ini ingin mendesain penulangan balok T, di mana ia sudah menghitung lebar efektif sayap dan diperoleh penampang berikut. Di
Ketahui Fc prime sama dengan 25 MPa, Fy 400 MPa, dan momen ultimate positif sebesar 850 kN/m. Nah, minta bantuan nih Bert pada kita untuk mendesain tulangan pada balok T tersebut. Pertama kita menghitung D. Diasumsikan digunakan dua lapis tulangan D32 dengan cover beton bersih 40 mm dan spasi bersih antar lapis 40 mm sehingga diperoleh D sebesar 578 mm. Kemudian kita menghitung luas tulangan perlu atau AS perlu. Pada balok T yang mengalami momen positif, umumnya digunakan perkiraan lengan momen JD sebesar 0,95 D, serta kita asumsikan V 0,9, sehingga AS perlu adalah sebagai berikut, 4299,97 mm persegi. Kemudian kita mengecek persyaratan tulangan minimum. Ada dua persyaratan seperti yang kita ketahui sebelumnya, dan karena AS minimal lebih kecil dari AS perlu, maka digunakan nilai AS perlu untuk menentukan tulangan terpasang. Kemudian kita menentukan diameter dan jumlah tulangan yang dipasang. Berikut ini adalah beberapa pilihan konfigurasi tulangan menggunakan tulangan D32 dan D25. Kita ambil yang AS-nya terkecil, yang terhemat, yaitu menggunakan 3D32 dan 4D25. Kemudian kita menentukan nilai D terbaru. Titik berat gaya tarik baja dihitung dari serat paling bawah beton adalah sebagai berikut. Kemudian kita peroleh D sebesar 583,27 mm. Ini adalah gambar diagram regangan yang terjadi. Dapat kita lihat epsilon CU 0,003, kemudian untuk regangan baja atau epsilon S 0,023, dan kemudian terdapat nilai C 64,6 mm. Kemudian kita menghitung kuat momen rencana VMN dan mengecek kuatan lentur balok. Berdasarkan SNI beton, nilai V untuk regangan tarik pada tulangan terluar lebih dari 0,005 ditentukan sebesar 0,9 sehingga diperoleh VMN sebagai berikut. VMN lebih besar dari MU atau momen ultimate sehingga balok T kuat menahan lentur ultimate yang terjadi. Ini adalah sketsa dari hasil desain yang dilakukan. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu contoh desain balok T terhadap momen positif dengan tulangan tekan. Nah, setelah memperoleh tulangan tarik, Bert baru sadar nih bahwa diperlukan tulangan tekan untuk mempermudah pemasangan tulangan sengkang. Nah, kali ini kita akan menggunakan tulangan tekan sebagai berikut ya, 2D25. Mengapa digunakan 2D25? Karena kita ingin tidak terlalu banyak variasi dalam diameter tulangan, sehingga kita samakan dengan tulangan terkecil pada bagian tarik ya. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengasumsikan distribusi regangan dengan mengambil epsilon CU 0,003 dan C sembarang. Untuk asumsi awal, kita gunakan C sama dengan 60 mm, karena pada perhitungan sebelumnya diperoleh C 64,61 mm, dan diperkirakan C akan mengecil dengan adanya tulangan tekan. Kemudian kita menghitung nilai regangan pada tiap lapis tulangan dan tinggi blok tegangan ekivalen atau A. Kita lihat di sini regangannya terjadi pada baja tekan adalah 0,00375 dan regangan pada baja tarik 0,026.
diperoleh A sebesar 51 mm. Kemudian kita menghitung nilai tegangan tiap lapis tulangan. Dapat dilihat dari persebaran regangan bahwa seluruh tulangan tarik itu leleh, sehingga tulangan tarik memiliki Fs sama dengan 400 MPa. Sedangkan tegangan pada tulangan tekan adalah sebagai berikut. Tegangan sama dengan regangan dikali modulus elastisitas. Modulus elastisitas baja dipakai 200.000 MPa, sehingga diperoleh tegangan pada tulangan tekan adalah 75 MPa. Kemudian kita menghitung gaya tekan beton dan gaya pada tiap lapis tulangan, dan kemudian menghitung keseimbangan gaya aksial. Kita peroleh CC atau tulangan pada penampang beton sebesar 1625,63 kN, tekan pada baja tekan 73,63 kN, dan tarik pada baja sebesar 1750,50 kN. Dapat dilihat di sini tanda negatif itu untuk tekan, sedangkan positif untuk tarik, sehingga diperoleh sigma H sebesar 51,24 kN. Nah, kita cek errornya menggunakan rumus berikut, yaitu sigma H per C total. Kita ambil nilai absolutnya dikali 100%, sehingga diperoleh error pada iterasi pertama ini adalah 3,01%. Biasanya kita akan mengulangi iterasi hingga error lebih kecil dari 2%. Karena errornya masih lebih dari 2%, maka kita akan melanjutkan iterasi. Nah, berikut ini adalah hasil iterasi yang sudah saya lakukan. Terdapat 3 iterasi dan diperoleh hasil akhir pada C 61,5 mm dengan error 0,2%. Sehingga diperoleh A sebesar 52,28 mm. Kemudian kita akan menghitung kuat momen rencana VMN dan mengecek kekuatan lentur balok. VMN diperoleh 869,43 kN, lebih besar dari momen ultimate, sehingga balok T kuat menahan lentur ultimate. Nah, kita akan membandingkan hasil desain tanpa tulangan tekan dan dengan tulangan tekan. Dapat dilihat di sini pada regangan baja tarik itu lebih besar pada desain dengan tulangan tekan, yaitu 0,025 dibandingkan 0,023. Dapat dilihat di sini, berarti dengan tulangan tekan penampang lebih mudah untuk mengalami kondisi under reinforced atau terkontrol tarik. Dapat dilihat di sini pula bahwa nilai C berkurang dari 64,6 mm menjadi 61,5 mm. Sekian cerita kita pada hari ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.